warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin memulai podcast kami yang berjudul Feminisme dalam Islam. Nah, sebelum kami mulai, kita mau kenalan dulu nih anggotanya dari kelompok 5. Aku sendiri Putri Friska Afilia. Aku Angela Mutiara. Aku Alvina Eka Prastika. Aku Jennifer Gerdiana. Aku Ninin Nurrahmania. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman, karena tema kita kan tentang feminisme, kesetaraan gender sama LGBT. Nah, di sini kan kita tahu, teman-teman juga udah tahu kan apa itu LGBT, apa itu kesetaraan gender, juga apa itu tentang feminisme dalam Islam. Nah, untuk tema pertama kita mau bahas dulu apa nih teman-teman enaknya yang menurut kalian menarik Ya, gitu. yang menurut kalian menarik dan aku pengen banget bahas ini. Oke, satu, feminisme. Mbak Vina. Mau bahas itu loh, apa tentang perempuan dalam sejarah Islam itu kayak gimana sih? Oke. Kita pertama kan mau bahas feminisme nih. Nah, kita kan juga perempuan. Kalau feminisme kan menjorok pada perempuan. Nah, menurut kalian untuk perempuan sendiri sebelum adanya Islam, kalian tahu nggak sih perempuan sebelum masa Islam itu gimana? Kalau menurutku Lu perempuan nanti Ngomong kasar dulu, nggak apa-apa kalau apa kayak guyu-guyu tapi cuma sih. ya, ayo. Kalau menurut kamu gimana? Nggak susah bukannya. kalau menurutku perempuan waktu pra-Islam itu ya, perempuan itu cuma perempuan di era pra-Islam itu belum merdeka sama sekali. Budak gak sih? Iya, Dijadikan perempuan budak, itu guys. cuma dijadiin budak laki-laki, terus juga tugas mereka itu cuma dibatasin sekedar cuma masak, bersih-bersih rumah, ngurus anak gitu. Dimana perempuan pada zaman pra-Islam itu menurutku sangat amat tersiksa gitu ya, karena sebenarnya perempuan itu kan juga memiliki hak ya buat kebebasan, buat kerja, buat jadi independent woman itu kan Iya, juga dia benar memiliki hak gitu kan atas dirinya sendiri. Jadi menurutku kayak terus masih kasihan banget kasihan banget. Maaf ya, maksudnya kasihan banget itu perempuan waktu zaman pra-Islam itu gitu. Iya, benar. Padahal kan tugas-tugas di rumah kan juga itu ya, laki-laki juga boleh mengerjakan tugas-tugas di rumah itu. Tapi kenapa kok harus cuma wanita? perempuan? Iya. Ya, perempuan juga punya harus punya karir yang luas juga, pengetahuannya kan nggak cuma di dalam rumah doang, bisa di luar rumah gitu. Terus apalagi kan kalau misalnya nih kita punya anak, madrasah pertamanya kan ibu tuh. Iya. Masa ibu cuma sekolah TK doang, kan nanti anaknya gimana ya? Iya juga. Jadi ya gimana, perempuan harus sekolah yang tinggi biar juga. pinter, biar melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Iya betul. Terus kalian tahu nggak sih dulu kan kayak kita kan kayak nggak ada kodratnya gitu kan, Iya, mata apa laki-laki intinya. Terus akhirnya Islam tuh memuliakan wanita. Kayak Alhamdulillah. Kan dulu kalau ada yang melahirkan anak perempuan dibunuh gak sih? benar Iya, ya, dibunuh. pernah Waktu ada. zaman Nabi itu ya Iya. pernah dengar juga sih. Padahal kan perempuan tidak seburuk itu ya guys. Iya. Padahal mah kalau nggak ada perempuan nggak ada laki-laki. Iya. Iya. Benar banget itu. Makanya dari itu kita sebagai perempuan tuh dimuliakan sekali oleh Islam, teman-teman. Kita harus bersyukur sebagai umat Islam. Apalagi di Indonesia kita punya Ibu Kartini yang udah Iya, menjunjung benar sekali. kodrat wanita. Kita lanjut topik selanjutnya apa masih topik ini nih kira-kira? Masih topik ini enggak sih? Iya, Tapi tapi kayak harus dikupas. iya Iya. dikupas sampai tuntas gitu. Oh iya, mau bahas kayak apa? Kan dulu ya perempuan yang belum merdeka itu. Tapi kalau zaman sekarang tuh alhamdulillah banget gak sih, perempuan itu udah dikasih hak yang namanya jadi independent woman. Iya, Bahkan banyak juga pemimpin-pemimpin itu yang perempuan gitu loh, dan pemimpinannya itu sukses gitu. Jadi nggak seburuk dulu gitu kan, tapi juga nggak nggak semua perempuan itu semerdeka sekarang. Banyak Iya. juga di pedalaman itu perempuan yang hidupnya itu ya masih Seperti sama kayak dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah itu ya udah berkembang gitu loh, Iya, yang udah kayak di berkembang. kota-kota besar itu udah terbuka gitu semua pikirannya ya. Jadi tolong buat yang patriarki itu tolong sikapnya Please, dihilangkan, minggir dulu, please. teman-teman. Kamu udah Kamu nggak nggak zaman. dikasih tempat. Udah nggak zaman Nggak ya? zaman. Kamu hidup di zaman 50 tahun yang lalu Iya, ya? iya. Kurang muda lagi.
Oh iya, kurang bodoh lagi. Berarti sekuno apa ya orang-orang patriarki itu? Harusnya dikubur gak sih? Udah. Jangan sih. Banyak sangat mendalami ya, makanya emosi banget. Tapi emang hebat sekarang, apalagi kan kalau di mall tuh kadang-kadang ada ruang untuk ibu menyusui sendiri tuh. Iya. Jadi kayak dikasih ruang untuk privasi gitu. Iya, benar-benar banget. Nah, jadi kita sebagai manusia yang hidup di era udah modern tuh kayak beruntung banget deh pokoknya. Udah banyak yang open minded tentang perempuan, hak perempuan. Terus kira-kira ada nggak sih dari pengalaman kalian yang kayak kena patriarki gitu? Ada nggak? Pernah nggak gitu? Atau mungkin tetangganya mungkin ada yang Teman-teman kejadian, gitu kan bisa Iya. jadi apa orang tuanya temen apa saudara gitu, ada atau nggak? pernah lihat di film atau bisa dia ceritain. Atau pernah Pernah dia sih harusnya banyak ya, tapi kayak nggak terlalu menonjol. nggak terlalu menonjol, nggak terlalu kelihatan. Berarti alhamdulillah udah berkembang ya ini. Iya sih, alhamdulillah sih. Berarti kalau Tapi kalau kayak gitu biasanya di pedesaan masih banyak sih yang patriarki. iya, benar. Kayak semua pekerjaan rumah tuh harus istri yang kerjain gitu. Iya. Juga banyak Iya, kan juga sih, banyak kayak banget. Kan banget. anaknya cewek itu nggak boleh keluar, terus Iya, apa-apa eh, dibatasi. iya, apa-apa itu kayak harus di rumah gitu loh. Padahal kan apa ya, wanita itu nggak selemah itu gitu. Mereka juga bisa kok jaga diri asal apa ya di luar, asal nggak melampaui batasnya gitu loh. Iya begitu. Terus kemarin-kemarin tuh aku tuh pernah lihat tahu di Twitter ada yang kayak perempuan tuh emang standarnya di dapur, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Itu salah sih. Itu gimana tanggapan salah kalian? banget. Itu salah banget Iya, sih. gimana? Itu kayak aduh mohon maaf banget, itu jijik banget. Pemikiran cowok yang kayak gitu jijik banget. Terus kadang kalian tahu nggak sih kayak dia tuh punya saudara laki-laki sama perempuan. Nah kadang sama orang tuanya tuh yang perempuan tuh suruh di rumah aja, sedangkan yang laki-laki kayak disayang, terus boleh kemana-mana. Yang perempuan suruh cuci piring mulu, di rumah mulu bersih-bersih. Padahal kan yang perempuan juga mau ngerasain kayak explore Iya, bener explore banget. di luar gitu. Itu tuh kayak patriarki ini tuh sebenarnya masih ada gitu loh di lingkungan sekitar kita ya kan. Cuman kita udah kayak beruntung banget udah banyak yang aware sama ini gitu. Terus kan banyak juga ya kayak seumpama anak cewek tuh ngomong kasar, kan selalu dihakimin nggak sih? Kalau anak cowok kan Iya, kayak dibeda-bedain iya, ya. benar. Itu yang sering banget di lingkungan kita sih. Kayak, ih kamu tuh cewek ngapain ngomong kasar, tapi kalau cowok kayak dinormalisasi. Bener-bener Ya, padahal kan ngomong kasar nggak harus cowok kan, kayak Padahal kan emang nggak boleh sih. emang nggak Oh iya, seharusnya emang nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Maaf. Oke, kita kan udah bahas banget tentang kesetaraan gender dan kita udah banyak pendapat juga yang diutarin sama teman-teman. Nah, next kita bakal bahas apa nih nextnya? boleh Ini sih. sepertinya bersemangat sekali ya soal LGBT. Apa mungkin berpengalaman ya? Maksudnya korban atau pernah lihat di sekitar Pernah kalian di gitu? sosial media kan juga banyak. Iya. Kayak Di sekitar lingkungan juga ada. apalagi Ada zamannya pengalaman. kayak gini ya, jadi kayak banyak banget itu LGBT. Coba dong ceritain dari Mbak Dini. Iya, Gimana? kebetulan aku tuh ada satu teman dulu yang maaf banget, dia itu lesbi gitu kan. Dia tuh selalu cerita gitu ke aku tentang kayak dia tuh suka sama salah satu cewek gitu kan. Terus dia kayak selalu curhat gitu loh ke aku sedih. Terus aku tuh nanggepinnya ya kayak sekedar oh iya, Oh, oh itu itu temenmu cewek? Iya, temanku cewek. Terus aku kayak gimana ya, aku tuh udah pengen banget nasehatin gitu ya kan, tapi kayak di satu sisi tuh aku mikir kayak oh ini temenku gitu, tapi aku dari satu sisi tuh mikirin kayak ini tuh dosa gitu, gak boleh, kayak gimana ya, cowok itu masih banyak gitu loh. Kalau ya kalau bisa sih maksudnya ya nggak nyuka, maksudnya nggak pacaran, tapi sebisa mungkin tuh kamu suka sama cowok gitu loh. Aku pengen bilang ke dia gitu kan, tapi kayak nggak bisa gitu, kayak selalu ketahan di tenggorokan gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak aduh gak enak banget mau bilang itu. Kebetulan sekarang udah pisah, maksudnya udah nggak berhubungan lagi. ya udah nggak berubah lagi. Jadi Maksudnya udah beda kota gitu maksudnya. iya, aku sama teman gue ini udah beda kota. Kamu masih kayak gitu nggak? Masih kayak suka sama jenisnya? Nah itu aku kurang tahu, soalnya kan aku udah gak deket lagi sama dia. Oh, Aku udah jarang kontekan. Iya, udah jarang kontekan juga. Jadi kayak sekarang itu cuma penonton story gitu loh. Udah nggak chatan kayak dulu lagi. Jadi aku kayak mau tahu info tentang dia itu masih lesbi atau enggak itu susah gitu. Kayak aku tuh pengen kayak kuliah ini aku
aku berharap dia itu normal lagi gitu loh. Amin, ayo Amin, kita amin. doain. Kita doain semua teman-teman kita yang berbelok itu normal lagi gitu Tapi ya Allah. kayak gitu tuh kayak banyak gak sih faktornya, mulai dari misalnya nih kalau zaman sekarang kan banyak film kayak BL atau Iya, lesbi series-series itu, jadi orang-orang tuh punya gairah yang sama, jadi pengen ngelakuin hal yang sama gitu. Iya bener banget. Berarti ngomong-ngomong dia nggak pernah ngepost ya, kayak misalnya pacaran sama lesbiannya nih, dia nggak pernah. Enggak, kebetulan dia tuh belum sampai pacaran gitu loh, kayak ibaratnya Oh, kalau cuma zaman suka sekarang tuh aja. HTS gitu loh. Oh, Dan apa ya, kayak si pihak yang disukain itu sebenarnya juga udah tahu gitu, tapi tetap kontak Respon kan nggak? yang pihak ceweknya Iya. yang disukain disukain sama ya. temen. Itu ngerespon tapi nggak ngasih jawaban gitu loh, jadi diem aja, tapi kayak dia nganggap kayak ya udah itu hal belaka gitu loh, dia Tapi nggak mau sebelumnya lagi. mereka berdua tuh temenan nggak? Atau Iya, temenan? Oh, dia temenan. mungkin aja yang disukain tuh nggak enak nggak sih kalau nggak gitu. Iya, Kan bisa nggak jadi. responnya. Soalnya kan udah dianggap teman nggak sih? Iya, makanya itu. Itu kan katanya temen deket kamu ya. Mm. Kira-kira tahu nggak sih kayak penyebabnya dia belok gitu? Atau dari awal temenan sama kamu dia udah belok gitu? Kalau dari awal atau enggaknya itu aku kurang tahu ya, tapi aku kan tahunya itu waktu ya akhir-akhir sekolah itulah ya. Terus itu SMA tuh. terus itu kayaknya ya dia itu gara-gara itu deh capek disakitin terus gitu loh. Oh, disakitin sama cowok, terus akhirnya dia belok. Iya, Trauma. gitu makanya. Jadi buat cowok di luar sana jangan sampai kalian nyakitin cewek ya, soalnya itu imbasnya tuh bakal parah ke trauma juga, jadinya Jadi kayak juga temennya jangan terlalu berlebihan. Iya. Tapi nggak cuma buat cewek ya, buat cowok, maksudnya nggak buat cowok aja, buat cewek juga jangan nyakitin cowok. Ntar cowok kalau udah terlalu sakit hati tuh udah nggak mau sama cewek, dia udah pasti milih cowok gitu Iya, loh. jadi bukan cuman LGBT bukan karena cewek aja, bisa Iya. sama cowok kan sekarang juga ada yang Iya. suka Iya. sama Heeh. cowok suka cowok gitu. Iya, Apalagi di kota-kota besar tuh ya banyak banget. dan mereka tuh nggak malu loh. Kebetulan Juga juga malah orang kita orang sendiri sendiri yang nih. nggak Iya, sih? kayak mereka tuh menormalisasi hal Iya, tersebut. bener Bukan banget. dosa guys. Iya, bahkan public figure itu ada loh yang kayak gitu dan pendukungnya tuh banyak. Iya. Iya, di Twitter juga banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak usah jauh-jauh, aku juga ada kok temen kayak gitu. gimana nih ceritain dong. Iya, ceritain Ini dong. versi laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, Ini versi Beda laki-laki. nih sama dia. Jadi aku tuh punya temen cowok nih 2. Sebenarnya banyak nih, tapi yang 2 ini yang disorot. Nah, yang pertama ini emang kayak dia tuh cowok tapi ada aura-aura feminim gitu loh. iya, Paham gak sih yang kayak cewek gitu dia itu. Udah lanjut aja nggak apa-apa. Terus habis itu temanku yang cowok satu ini tuh dia pernah nih waktu di kelas tuh kayak gerah gitu. Nah, baju seragam Kancingnya sekolahnya tuh itu kancingnya dibuka. dicopot nih 2, jadi kayak cuma sedada gini. Nah, temanku yang feminim ini tiba-tiba suka nih sama yang cowok yang ini, yang dibuka tadi. Cuma perkara itu doang. Iya, perkara itu doang. Jadi kayak Sampai sekarang gitu. tuh. Sekarang kayaknya enggak deh, soalnya mereka udah beda kota. Tapi Tapi kayak aneh banget ya. Temanmu sekelas atau Iya, temanku sekelas waktu dipancing SMA. cuman buka kancing Iya, doang. gara-gara buka kancing doang mungkin kayak kelihatannya ya. Menurut temanku yang feminim mungkin kelihatannya seksi mungkin ya. Tapi emang temanku yang feminim tuh agak melenceng gitu karena dia waktu di sekolah tuh suka bawa lip tint gitu loh. Padahal temanku yang cewek itu masih banyak yang nggak kenal lip tint, tapi dia udah duluan kenal lip tint. tapi sebenarnya kayak apa kalau skincare atau makeup buat cowok tuh nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa, cuma cuma ya, bukan kalau make up. benar Apalagi benar terlalu berlebihan gitu. seadanya. Iya. Tapi kan mereka berdua kan kayak gitu ya. Itu kayak dua-duanya kayak setuju atau enggak kayak Enggak, yang temanku yang buka baju ini dia kayak Enggak gitu. ogah gitu kayak Oh, jadi bahkan dia masih bisa normal. iya bahkan bisa dibilang kayak jijik gitu. jadi Gara-gara disukain sama oh, jenis. dia ngaku kalau dia suka, Enggak, cuman gerak-geriknya sama gosip-gosipnya aja. tapi dia beneran Iya, beneran. kok bisa tahu. Lanjut, cerita dong. Ya gimana ya, dari perilakunya kelihatan sih, iya. dari auranya juga. Beda kayak Iya. yang lain gitu ya. Emang kalian nggak ada gitu temen yang ada aura feminim padahal cowok? Enggak sih. ada sih. Kita nggak ada. Cuman ya kita belum tahu sih mereka beneran. Iya.
cuma biasanya kita Masih ya cuek aja rumor-rumor gitu doang. nggak sih? Dan itu tadi kan kita udah cerita-cerita tentang LGBT. Nah, kita tahu kan teman-teman kalau apa di Islam tuh kayak jelas banget ya tidak memperbolehkan hal tersebut karena kita udah punya kodrat masing-masing, laki-laki dan perempuan dengan laki-laki. Apalagi kayak sekarang ini udah banyak banget kaum Nabi Lut yang di lingkungan sekitar kita, dan kita pun kayak misal kalau apa jenisnya kayak apa namanya kayak semisal kita ngejudge mereka, kita tuh kayak kelihatannya kayak nggak open minded gitu kan ya, Iya, kayak banget. ih apa sih, nggak menghargai pendapat orang lain, nggak menghargai apa namanya kayak itu kan kayak privasi masing-masing gitu. Cuman kan ya kita kan takut ya kan, kayak itu kan tanda-tanda Iya. gitu kan ya, kita Itu juga takut. tanda akhir zaman. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sikap kalian buat kayak menghadapi itu, kayak misal tadi kan temennya Dini ada, nah gimana sih apa pendapat kamu sama sifat kamu untuk sikap kamu untuk menghadapi itu? Soalnya kan itu teman kamu sendiri, Iya. kan pasti kayak Harusnya kita kayak menasihati gitu nggak Iya, sih? bener banget, harusnya itu kita itu kasih nasihat ke mereka gitu, kayak kita itu Islam gitu. Sebelumnya aku mau ngomong kalau LGBT itu dilarang di semua agama, teman-teman. Iya. Nggak ada agama yang benar, menormalisasikan LGBT, nggak ada agama yang mensahkan hubungan antara hubungan sesama jenis gitu ya kan. Jadi kayak nggak cuma di Islam aja gitu. Nah, tapi kan kebetulan kita bahas Islam nih. Aku ngaku banget aku tuh salah karena aku tuh nggak berani speak up tentang tentang perbuatan dia tuh dosa gitu ke temanku tadi gitu ya kan. Karena yang aku pikirin waktu dulu itu kayak iya nggak enak gitu, takut dia tersinggung, apalagi kan waktu dulu tuh tiap hari tuh ketemu gitu kan. Takutnya itu kayak aku tuh terlalu mikirin takut kehilangan teman, takut, aku juga terlalu mikirin perasaan dia gitu, aku nggak mikirin gimana dia nanti di akhiratnya gitu. Itu aku salah banget sih, mohon maaf banget ya Allah. Harusnya kayak kita tuh memberi nasihat, terus kita kayak sering-sering aja lah kayak Iya, kayak deep talk gitu harusnya kan sih? Soalnya ajakin dia deep talk gitu kan, harusnya tuh gitu teman-teman. Tapi aku dulu tuh nggak seberani itu gitu. Aku jujur banget ya, aku kalau sama temen deketku itu aku susah ngomong yang untuk nyadarin dia gitu loh. Makanya aku tuh dulu diem aja. Aku dulu tuh diem aja dan cuma iya aja gitu waktu dia cerita itu. Padahal dalam hatiku sendiri tuh sebenarnya udah berontak gitu, kayak ayo Allah ngomong kalau dia tuh salah gitu, ayo sadarin dia tuh, tapi di mulut ini nggak bisa keluar gitu. Jadi kayak ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini dosa banget sih, astagfirullahaladzim. harusnya kita tuh kayak nasihatinya tuh yang kayak pelan-pelan gitu. itu apa sih buat pelajaran. Bener, buat pelajaran aja. buat Pelajaran pelajaran kedepannya. aja. Jadi kayak Kalau ketemu teman-teman yang seperti itu kayak ya Harusnya udah nasihatin. diingetin. Dan itu Diingetin kayak yang baik-baik. pelan-pelan aja, jangan yang ngejudge sampai gimana gitu. Takutnya Iya. kalau tambah dijudge mereka tambah Tersinggung. Mentalnya tambah tersinggung. mentalnya Iya, juga salah. nggak sih? malah mereka tuh kayak benar banget. bakal nunjukin itu gitu loh, takutnya kalau kita ngejudge mereka itu. Kayak kita kan udah bahas LGBT nih, yang topik kelihatannya kayak banyak banget Panas banget. dan seru banget karena itu adalah kayak kasus yang paling banyak di lingkungan kita, dan nggak cuma lingkungan kita aja sih, udah marak banget di dunia ini. Bahkan aku pernah tahu kayak ada komunitas khusus seperti itu ya kan, kalian juga pasti tahu Iya. kan ya, udah rame banget hal tersebut di lingkungan kita ini. Dan kita switch ke tema selanjutnya, yaitu kesetaraan gender. Sebelumnya aku mau ngomong nih, bahkan ada tuh negara-negara yang menormalisasikan LGBT. Iya, bener banget. Rame banget gak sih? Salah satunya negara Korea. Titit. Maaf ya. Cukup tahu aja, kita semua pasti udah tahu. iya. Ya lanjut switch Komen boleh. ke topik apa nih? Kesetaraan gender. Oke. Apa gimana kesetaraan gender? Kesetaraan gender ya, kesetaraan gender itu kayak itu masih jadi permasalahan sampai sekarang nggak sih? Bahkan Iya, bener. ada tim yang
kontra tentang kesetaraan gender tersebut. Padahal kan apa ya, sebenarnya kita jadi manusia tuh nggak ada bedanya nggak sih, Iya. cowok, Iya. cewek, perempuan, Padahal laki-laki di mata tuh Allah kita tuh iya sama, kita setara semua itu sama. semuanya. Tapi masih ada yang balik lagi ke patriarki. Ya betul sekali, patriarki itu Kayak kayak biasanya kan kita kerja ya, kayak posisi kita tuh harus di bawahnya yang cowok. Iya. Bener. Padahal kan kita Banget. hidup sebagai perempuan kan bisa juga ya kayak jadi Oh, pemimpin jadi Oh, gitu. bisa banget, bahkan udah nggak dikit loh contoh pemimpin perempuan yang berhasil gitu Iya loh. bener. Nggak tahu juga ada sih. Kadang tuh kalau cari kerja kita tuh mau kayak ngangkat apa sih posisi gitu susah. susah. Soalnya kita cewek Oh. gitu. Padahal kan kita Banyak juga punya- punya Iya, Iya kelebihan. juga kayak lowongan kerja ya kayak diutamakan laki-laki gitu nggak sih? Iya. Banyak kayak Iya, gitu bener juga. banget. Kan cewek kan juga mau merasakan kayak kayak mereka laki-laki, kita juga bisa gitu. Kira cewek nggak Oke, kita switch ke topik selanjutnya nih. Apa Kesetaraan gender menurut di Islam? Menurut kalian gimana nih? Ada itu nggak? Ada gambaran nggak gimana kesetaraan gender menurut Islam tuh? Kalian tahu gak sih yang itu laki-laki disunahkan untuk bersih-bersih? Ah, Ah, iya iya. itu. Tahu itu. Kan tugasnya perempuan itu cuma melahirkan, yang kalau laki-laki kan masih bisa tuh kayak bantu-bantu tugas rumah dari perempuan, nggak cuma kerja gitu kan. Nggak bantu sih menurutku itu kayak harusnya tuh laki-laki nggak sih yang mengerjakan kerjaan rumah. Iya bener Soalnya banget. biasanya kayak gitu nggak sih? Iya. Ada yang Ada Mana kan ya? hadis yang Ah. menjelaskan kalau sebenarnya tugas perempuan itu cuma melahirkan dan merawat anak, sedangkan buat kayak masak, bersih-bersih rumah, terus kayak apalagi ya, ada membantu. lagi satu Iya. lagi itu kayak harus mematuhi perintah suami. Nah itu yang dijadikan Patokan Ah. gitu. Iya, bener kan harusnya banget. pekerjaan rumah kan itu ya kewajiban laki-laki ya. Tapi Iya, laki-laki Menyuruh gitu ya. menyuruh istrinya dengan patokan perempuan Perempuan harus harus nurut dengan suami. Padahal tuh maksud dari perempuan harus mematuhi itu kayak hal-hal yang gimana ya, bukan hanya tentang pekerjaan rumah gitu kan. Iya. Iya, kayak misalnya Iya. istrinya nih berbuat dosa, terus Nah, suaminya iya, ngingetin, nah itu benar. baru. kalau dalam Islam istrinya tuh baru. mematuhi itu Harus maksudnya mati. mematuhi hal yang kayak dalam Islam juga kayak harus sholat lima waktu, Iya, betul harus banget. bener banget. apa jenis Pakai namanya pakai hijab. tertutup, Hmm, terus betul kayak itu. melayani tuh melayani bukan harus membersihkan rumah tak apa, bukan, tapi kayak gimana ya, Melayani kayak nafkah batin gitu ya. gitu, bukan cuman kita harus bersih harus kayak budak gitu di rumah, padahal kan Iya, bener banget. "Jangan gitu dong please." Iya. Please, Tapi jangan. gitu tuh anehnya ada tahu mertua tuh yang ngedukung anaknya anaknya Iya, kayak bener gitu. banget. Jadi kayak misalnya nih kamu punya anak cowok, nah Iya. kamu tuh kayak mendukung Oh, anakmu buat iya kayak gitu, kayak manas-manasin gitu biar tetap nyuruh istrinya Soalnya bersih-bersih biasanya kayak itu gitu. kayak mertua tuh cemburu nggak sih sama Iya, cemburu. Iya, Iya. bener Iya. banget. Itu kayak enggak banget enggak sih mertua yang cemburu sama menantu itu, kayak ada kan tipe mertua yang kalau anaknya ngebeliin istrinya apa gitu, mereka cemburu. dia tuh bakal kayak kok istrimu aja yang dibeliin, ibu Iya. enggak gitu. Padahal kan Udah kewajiban suami Iya. nggak sih? Kayak kalau iya, nyenengin harus udah istri. nikah, istri. udah nikah itu kan katanya kan istri itu nomor satu ya, ibu itu Ya, juga itu nomor nomor satu. Ibu tuh nomor satu ya, tapi kalau itu soal menghormati ya. Tapi kalau soal nafkah bukannya itu harus Ke istri wajib dulu wajib gitu ke ya. istri. Soalnya dia udah Pasti gimana ya, udah berkeluarga sendiri. Iya. Kalau menghormati itu pasti yang nomor satu ibu. yang pasti kayak kalau masalah keluarga ya laki-laki harus tau lah, maksudnya kayak kewajiban ke apa tahu cara menghormati istrinya, dan yang pasti istri itu kan perempuan ya, dan ibunya juga perempuan, harusnya Harusnya bisa paham lah benar. posisinya masing-masing gitu kan, saling menghargai ya. Bukan cuma soal perempuan atau laki-laki, tapi di Islam itu kayak balik lagi ke tadi, kita itu dimuliakan sekali guys gitu. Islam jadi kayak Islam aja memuliakan, Allah aja memuliakan kita gitu. Kenapa banyak Kenapa? manusia-manusia yang masih menganggap kalau perempuan itu budak Remeh. gitu ya. Kenapa malah makhluknya Allah yang sombong ya? Benar. Kayak nyuruh-nyuruh. Kalau nggak terima, Mah. Kita sebagai kaum perempuan Iya, ini proses adalah proses ditindas benar biasanya. curhatan kita. Padahal kita tuh
juga mau, bukan mau seperti mereka, tapi kayak kita juga apa nggak mau gitu dibeda-bedakan, karena kita kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk di mata Allah gitu. Bahkan di sosial media itu nggak jarang kan sekarang tentang kayak KDRT gitu, dan korbannya itu rata-rata perempuan loh, sumpah. Tuh liatnya sakit banget sih, sumpah, kayak Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Itu ya cowok kan diberi kayak fisik yang kuat ya sih, Iya. tapi mereka Malah tuh biasanya disalahgunain. menyalahgunakan. Jadi kita dianggap lemah gara-gara itu sih. Fisik aja nggak sih biasanya kita kalah fisik dengan cowok. Ya, soalnya kan biasanya cewek kan di PKI. Kalah. power daripada Iya, cowok. karena Nah teman-teman, kita kan udah bahas semua nih subtema dari yang mau kita bahas. Kita kan bahas banyak banget yang tadi, terus ada yang cerita-cerita juga dari pengalaman sendiri, ada juga dari lingkungan sekitar. Nah untuk teman-teman juga pastinya juga punya pengalaman mengenai LGBT, terus tentang apa tadi, patriarki juga, terus kesetaraan gender dalam Islam. Nah kita kan sebagai orang Islam nih, yang kayak tadi aku katain bahwa perempuan tuh benar-benar dimuliakan, tolong di highlight kalau kita benar-benar dimuliakan. Jadi kayak reminder, ayo beri reminder untuk semuanya yang bakal nonton video ini, Apalagi kalau yang nonton cowok nih harus diperhatiin baik-baik omongan kita tuh. ayo kasih Iya. reminder untuk teman-teman. Ada yang mau ngomongin nggak? Karena itu salah satu kata-kata yang mewakili beberapa wanita di dunia. ini mau siapa dulu? Ayo. Siapa dulu yang ngasih reminder? Oke, aku izin itu ya, tambah ya. Jadi buat sebenarnya semua makhluk Allah itu diistimewakan kan. Akan tetapi perempuan ini lebih lagi diistimewakan kan sama Allah gitu. Jadi buat perempuan pesannya itu jangan apa ya, jangan mau jadi perempuan yang bodoh gitu. Di era sekarang itu kita udah bisa yang namanya belajar buat jadi perempuan yang independen gitu. Kita juga bisa jadi perempuan yang tegas, berani gitu kan. Jadi kayak jangan mau lagi yang namanya dibodoh-bodohin sama laki-laki gitu. Jangan mau disuruh-suruh, jangan mau, intinya tuh pokoknya jangan mau diperbudak sama cowok gitu, laki-laki gitu. Apalagi belum nikah. Iya, apalagi Iya, belum benar nikah banget, gitu. benar banget. Soalnya Ya. kan belum punya apa sih? Ikatan. Iya, ikatan. Nah, Terus kita tuh udah hidup di era modern banget, jadi kayak kita udah punya banyak kesempatan buat coba-coba hal baru. Iya, Terus benar. ya semoga aja dari banyaknya orang yang patriarki itu lebih banyak lagi orang yang sadar kalau perempuan itu juga punya kesempatan yang sama laki-laki gitu. Dan kita jangan takut mencoba pokoknya. iya, dan juga Jangan takut mencoba. buat laki-laki tuh stop patriarki, udah itu stop. Iya, benar banget. stop, Udah kata gue. Apalagi kan apa? Laki-laki juga sih untuk orang di muka bumi. Iya. Nah, untuk semua Betul orang. banget. Kadang juga ada loh. Untuk semua Stop orang tua. patriarki, ya Allah. Mertua juga Nggak cuma kan. cowok biasanya. loh yang banget. patriarki kadang. Iya. Cewek itu juga ada Iya. gitu. Orang-orang tua yang kayak mohon maaf pemikirannya masih belum Kolot seperti banget. kita, itu kadang juga masih patriarki sama anak-anak ceweknya, dan kasihan banget liatnya tuh. Iya. Kayak kadang mereka tuh mau kuliah di luar kota tapi Tapi katanya sih nggak boleh. Meskipun nanti lulus juga Di dapur. endingnya di dapur. Nah, Kayak padahal gitu kan tuh itu remes sekali. Iya aduh sih. maksudnya kayak kita kan nanti bakal punya anak ya, dan kita harus didik dia gitu, nggak cuman di dapur. Kita Iya, kan benar. sebagai ibu kan kayak apa? pendidikan Biasanya pertama pendidikan kan. buat anak-anak kita, buat generasi kita selanjutnya gitu. Kalau misalnya nih otak perempuan kosong kan jadinya gimana tuh ya, Iya. generasi yang akan datang kan. Karena kan ibu adalah ilmu pertama yang didapatkan sama anak gitu. Apalagi spesialnya wanita itu kan juga bisa melahirkan keturunan yang soleh-solehah buat generasi yang mendatang, buat memimpin negara. Soleh-soleha dan juga pintar Amin. dunia akhirat. Amin. Amin. Kira-kira Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sudah Cukup. mungkin itu dia bahasan kita yang lumayan berat dan seru. Seru banget. Seru dan juga panas. Tuh sebenarnya tuh 30% materi, sisanya adalah curhatan. Iya, Iya. benar banget. Teman-teman jawab ya, Tapi teman-teman. curhatannya juga Ya, kita- lumayan bermutu karena ngebahas tentang
fenomena yang menyimpang gitu di Ya, sekitar yang kita. relate. Jadi ya relate banget. Nah, itu dia dari kita kelompok 5. Cukup itu aja yang mau kita bahas dan udah panjang lebar banget, udah 30 menit juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan juga udah nyimak. Like video ini dan jangan lupa di-share dan di-subscribe. Semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang Yang terhormat, soleha, terhormat. ya, soleh, dan juga orang-orang di luar sana yang perempuan semoga selalu diberi kesempatan yang lebih banget buat eksplor dunia dan semoga tidak dapat kasus patriarki di Amin ya hidupnya. Allah, amin, amin, amin. Dan semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi emas yang soleh, soleha, Amin. supaya negara kita lebih maju lagi. Amin. 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 Sudah ya guys. Mungkin itu saja podcast dari kami sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.